Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terutama yang kita rasakan yaitu nikmatnya kesehatan yang sering kali kita lupakan, dan sebagian orang mungkin sudah tidak merasakan hal tersebut ya. Sekarang sudah ada yang beberapa orang diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan dijadikan sabab wasilah dihapusnya dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, walaupun virtual Zoom, di acara rutin yaitu kajian Senin petang yang pada hari ini kita kemas dengan berbeda, yaitu dengan podcast ya. Podcast di sini agar bertujuan untuk lebih santai, dan insya Allah materi yang akan disampaikan bisa tersampaikan dengan baik karena kita berdialog ya, kita akan berkomunikasi langsung dengan pemateri, dan itu akan lebih didapatkan oleh para pendengar ya yang ada di YouTube maupun yang di Zoom. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Lalu kita di sini hanya ingin membagikan ilmu, bukan maksud untuk menggurui ya, ataupun lebih pintar, tapi kita berbagi. Dengan cara begitu Allah akan sama-sama memberikan rahmatnya pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kepada kekasih alam ya, yang mana giginya yang sudah tanggal ya, terus yang sudah berkorban untuk kita semuanya ya, yang berdarah-darah mengorbankan jiwa raganya untuk kita semuanya, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang selalu mengingat kita semuanya sampai detik akhir wafatnya ya, tapi kita sendiri belum merasa seperti beliau. Kita kadang lupa untuk mengucapkan sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin. Dan kita digolongkan dan dikumpulkan dalam barisan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini saya ditemani oleh salah satu ustadz yang sangat populer ya di SDIT Salahuddin. Beliau ini adalah yang mengajarkan PAI ya. PAI salah satu juga yang selalu berbagi untuk kita semuanya ya. Ya kalau kita mungkin mengenalnya di sini di SDIT ya, ada UAS, Ustadz Ali Sadikin. Ya. UAS itu Ustadz Ali Sadikin. Nah, sekarang kita akan berbagi dengan Ustadz Ali Sadikin di kajian Senin petang dengan temanya sangat menarik ya, yang belum kita bahas, tapi alangkah baiknya nih kita bahas karena memang banyak sekali manfaatnya, yaitu tazdidu an-niyah
Artinya apa? Artinya memperbaharui niat. Oke ya. Mudah-mudahan temanya yang akan dibahas hari ini bisa sama-sama kita pelajari ya, kita petik hikmah dari materi yang kita bahas hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja ya. Kita sapa dulu nih dari pemateri kita, Kang Haji Ali Sadikin. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Haji ini sempat sakit ya. Kemarin tuh sempat katanya kecapean ya, masuk Saya angin. 1 pekan kemarin sakit, tapi Iya. alhamdulillah bukan COVID. Oh bukan. Ini karena kecapean bawa mobil ya. Iya, biasa. Karena ya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua nih dalam keadaan sehat hari ini. Amin. Dan terus Allah berikan kita kesehatan di sisa-sisa umur kita ini. Kita juga menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Baik, kita langsung saja ya. Hari ini kita mau bahas apa nih, Kang Ali? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil matiril hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khassatullahu ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina alladzi Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang mau belajar nggak Bang? Malam. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita Mama bilang tadi panjatkan kenapa udah megang itu duluan? Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti taklim. Mudah-mudahan niat baik kita, amal baik kita Allah catat sebagai bukti nanti di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ustaz Aldi, terima kasih sudah mempersilahkan saya, menemani saya di studio ini, langsung live studio SDT Salahuddin. Ayah bunda dan para pemirsa yang turut hadir di YouTube maupun di Zoom, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa mampu untuk memperbaharui niat dalam rangka taat dan taqarrub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz Aldi, tema kita hari ini adalah tajdidun niyah. Ini menarik bagi saya. Kenapa kita perlu tajdidun niyah? Kenapa kita perlu memperbaharui niat? Karena seiring berjalannya waktu, niat itu terkadang bisa berubah oleh situasi dan kondisi. Yang tadinya baik bisa berubah menjadi tidak baik, ataupun sebaliknya, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu materi kita hari ini, temanya tentang tajdidun niyah. Iya, begitu Ustaz Aldi. Baik ayah dan bunda, para pemirsa yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Sebentar. Sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah kiasan. Jika saya bertanya kepada Ustadz Aldi, Ustadz Aldi, apa yang akan Ustadz Aldi atau para pemirsa siapkan jika mau pergi ke suatu tempat yang jauh tentunya? Apa kira-kira? Pastinya kendaraan, betul. lalu persiapan diri ya, menjaga kesehatan, terus apa ya, bensin, kendaraannya dalam keadaan yang
yang bagus yang ya, bagus yang baik. gitu ya. Pasti kita sudah persiapan Hmm. kendaraan. Kita cek kendaraan kita, persiapan dan bekal tentunya. Iya, betul. Karena kita sudah tahu tujuan kita akan kemana. Akhirnya kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, bahkan sudah mempersiapkan semua rencana akan A, B, C, itu rencana kita untuk mempersiapkan bekal pergi ke suatu tempat yang jauh. Nah, terkait dengan itu, tentunya karena kita mau pergi ke suatu tempat, itu kita sudah niatkan dari jauh-jauh hari. Nah, berkenaan dengan materi tersebut, saya teringat dari pesan Rasulullah pada salah satu sahabatnya, yang beliau merupakan as-sabiqunal awwalun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'ud. Wa akhlisil amal fa innan naqada basir. Pesan Rasulullah ini, Ustaz Ali ya dan para pemirsa, merupakan sebuah kiasan yang mengandung banyak arti bagi kita. Sebenarnya pesan Rasulullah ini tidak hanya ditujukan kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sedikit tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau memiliki nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah. Jadi nama beliau aslinya itu adalah Jundub. Ayahnya bernama Junadah. Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram bin Ghifar. Nah, Ghifar ini kita sering mengenal dan kita sudah kenal sahabat Rasulullah ini dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Ghifar ini merupakan suatu tempat daerah di mana beliau tinggal. Ghifar ini, Al-Ghifar ini dikenal dengan daerah di mana daerah tersebut terdapat banyak sekali perampok. Jadi ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifar ini adalah perampok yang dapat hidayah. Ada karena lingkungan hidupnya memang di dunia hitam luar biasa. Ada keistimewaan yang dimiliki Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini. Beliau merupakan salah satu as-sabiqun awalun, orang yang pertama masuk Islam. Kenapa? Karena beliau itu tinggalnya jauh dari kota Mekah, jauh sekali Ustaz. Jauh. Kalau misalkan beliau tinggal di daerah kota Mekah, mungkin wajar ya. Beliau memeluk Islam karena beliau bertemu langsung dengan Rasulullah. Tapi beliau tinggal jauh di kota Ghifar, di daerah yang namanya Ghifar. Dengan tekadnya, dengan hijrah, beliau itu hijrah, ingin mendapatkan suatu kebenaran dalam hidupnya. Karena beliau merasa, ya Allah, saya hidup di lingkungan yang tidak baik. Saya ingin hidup saya berakhir dengan baik atau husnul khotimah. Akhirnya dengan tekadnya, beliau hijrah, mencari kebenaran. Apa itu Islam? Siapa itu Muhammad? Akhirnya dengan tekadnya Allah berikan hidayah, beliau masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini merupakan sahabat Rasulullah yang kelima masuk Islam. Dan keistimewaan lainnya itu, ini kenapa saya sampaikan dulu? Karena Rasulullah sampai memberikan nasihat amanah kepada, berarti kan beliau bukan orang sembarangan gitu Ustaz. Ya kan? Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini merupakan orang yang pertama kali, dalam satu riwayat, orang yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ada yang bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu setelah pencariannya, mencari yang mana namanya Muhammad, yang mana namanya katanya ahli sihir, segala macam gelar-gelar yang disematkan kepada Rasulullah. Tapi Abu Dzar ini nggak percaya, akhirnya dia datang ke kota Mekah cari kebenaran sendiri. Datang bertemu selama 30 hari menunggu, akhirnya ketemu.
dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan sama saudaranya, namanya Unais itu. Unais itu beliau pergi dulu ke Mekah, cari tahu, cari informasi, siapa sih Muhammad? Siapa dia? Akhirnya penasaran kan? Dia pergi ke Mekah sendiri nih, cari. Dia membawa ibunya, beliau Abu Dzar Al-Ghifari dan saudaranya Unais untuk sama-sama mencari kebenaran hijrah. Akhirnya hijrah itu memang perlu diputuskan meskipun berat rasanya meninggalkan tempat tinggal. Sama seperti Rasulullah ketika harus berhijrah meninggalkan kota kelahirannya di mana beliau tinggal di kota Mekah, harus hijrah dan sampai wafat meninggal dunia di kota Madinah. Nah, jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau adalah termasuk salah satu as-sabiqun awwalun, kemudian yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah, yang tidak termasuk golongan orang-orang Quraisy. Baik, pesan Rasulullah tersebut kepada Abu Dzar, ada 4 pesan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Yang pertama, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Nah, ini menarik nih kayaknya. Ini harus menyiapkan kapal karena laut itu dalam. Ini mengandung kiasan ya. Oh iya, Kiasan yang betul. sangat luas, pasti berhubungan sama kehidupan. Iya. Boleh dijelasin ya? Tadi kan saya awal sudah bertanya kepada Ustaz Aldi. Ketika Ustaz Aldi mau pergi ke suatu tempat yang jauh, apa yang dipersiapkan? Kendaraan. Ya, Kan kendaraannya yang jelas. Baik itu mau motor, mobil, bis, pesawat, dan yang lainnya. Kendaraan. Kita cek apakah kendaraannya layak atau tidak. Nah, Rasulullah memberikan kiasan ini bukan hanya kepada sebenarnya Abu Dzar, tapi pesan ini disampaikan juga untuk kita diamalkan. Jadi safinah, perbaharuilah kapalmu. Nah, kapal di sini tentunya bukan kapal yang artinya abstrak gitu, kapal yang kayak di laut itu. Karena laut itu dalam. Apa maknanya sih? Nah, pesan Rasulullah dalam hadis ini disampaikan dalam makna tersirat, Ustaz. Pengertian tersembunyi dalam kata-kata kiasan di dalamnya, nasihat sejatinya itu tak hanya ditunjukkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, melainkan juga kepada umat beliau, kita termasuk umatnya secara umum sepanjang zaman. Nah, menurut penulis kitab Nasaihul Ibad, karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani atau Imam Nawawi, pesan Rasulullah ini jaddidis safinah itu maksudnya adalah memperbaharui atau menata niat kita. Jadi maksudnya itu ya. Iya, jadi perahu itu sebagai ibarat sebagai niat. Ada pesan eksplisit atau implisit gitu ya sini ya. Iya, betul. Niat ini menurut saya sangat penting. Makanya kita ambil tema memperbaharui niat. Niat ini akan menentukan hasil akhir dari kehidupan kita. Dari semua amal ibadah kita, itu semuanya tergantung niat. Ada hadisnya. Ada hadisnya Innamal a'malu bin niat. Iya, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ada yang disampaikan dalam kitab Ta'limu Ta'lim nih, Ustaz. Terkait dengan niat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Banyak sekali perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi. Wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya terlihatnya ini duniawi sebenarnya. Tapi karena dengan niat, itu bisa berubah menjadi perbuatan ukhrawi. Itu karena niat. Contohnya apa kira-kira? Ini perbuatan dunia nih. Tapi ini bisa bernilai ibadah ukhrawi. Kira-kira contohnya apa, Saudara? Apa ya? Perbuatan dunia, kita cari nafkah. Iya, betul. Cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dunia. Karena cari nafkahnya niatnya lillahi ta'ala, maka jadi pahala. Jadi ibadah. Makanya semuanya tergantung niat. Oh, berarti ketika kita keluar dari rumah, itu niatkan kita untuk memberikan nafkah untuk keluarga. Ya, walaupun
nampak dari luar gitu kita mencari uang, Mm-mm. tapi karena niatnya bagus itu menjadi amalan ukhrawi ya, Iya, dinilai amalan sebagai yang ukhrawi, dinilai oleh Allah sebagai ibadah sebagai untuk kita. ibadah. Makanya kita diberikan keutamaan sebagai umatnya Rasulullah itu amat sangat sayang sekali jika semua perbuatan kita tidak diniatkan dengan ibadah. Makanya itu penting. Makanya tadi saya temanya perbaharui niat. Kalau misalkan kita niat kita ini dagang misalkan, dagang online kayak sekarang banyak, niatkan ibadah, maka akan menjadi pahala ukhrawi, perbuatan ukhrawi. Begitu Ustaz. Kemudian dalam kitab tersebut disebutkan kam min amalin yatasawwaru bisuratil a'mal al-akhirah. Banyak pula nih perbuatan yang sebaliknya, yang terlihatnya ini sebagai perbuatan ukhrawi, summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Yang tadinya ini tuh terlihat perbuatan ukhrawi, akan berubah menjadi nilainya nilai dunia karena niat yang salah. Contohnya, kita datang ke pengajian. Kita datang nih ke pengajian. Awalnya niatnya mengaji. Tapi misalkan apa namanya? Ada di pengajian ibu-ibu misalkan gitu ya. Ada ibu-ibu yang baru beli baju baru nih. Dia datang ngaji dengan tujuan benar ngajinya, tapi dia ada ingin rasa dilihat nih, saya nih pakai baju baru nih. Yang tadinya niatnya untuk ukhrawi ngaji, akhirnya berubah. Jadi karena niat yang tidak baik, ingin dipuji, ingin dilihat, itu akhirnya berubah menjadi amalan yang dunia, yang sifatnya sia-sia. Mungkin yang tadinya dapat pahala, kemudian bisa berubah menjadi dosa. Nah makanya sekali lagi tajdid dunia, perbaharui niat, tata lagi niatnya. Niat ngaji kita itu apa? Atau bahkan sebagai seorang guru itu niat ngajarnya apa? Kalau ketika kita niat mengajar anak-anak itu tanda kutipnya pertamanya mengenai uang, maka yang harusnya mendapatkan pahala ukhrawi kita hanya mendapatkan pahala dunia saja. Ya udah uang dan pahala dunia. Makanya perlu kita perbaharui niat. Semua aspek kehidupan kita perlu memperbaharui niat. Itu pentingnya niat. Makanya the power of niat. Saya katakan tadi baik buruknya akhir hayat kita, amalan kita itu gimana niat kita. Makanya sangat sayang sekali kalau misalkan semua amal ibadah kita, perbuatan kita hanya bernilai duniawi. Sangat sayang sekali Ustaz. Nah ini terkait tentang bagaimana niat. Niat itu bisa merubah segalanya. Oke, jadi niat itu merupakan hal yang sangat penting dalam setiap perbuatan ya. Iya, betul sekali. Apapun yang kita lakukan, kita harus niatkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Iya, ya. pokoknya apapun ya. kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Iya, karena kan dalam Al-Quran itu Allah menciptakan jin dan manusia yaitu untuk beribadah. Iya, Jadi khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah gitu ya. Jadi itu intinya. Dan sebelum kita hendak berlayar tadi ya, ketika kita sudah ada kapalnya, nah hendak kita berlayar, kita harus memastikan kapal itu dalam kondisi siap dan aman. Iya, nah, betul. Itu. Periksa dulu. Meriksa dalam kapal itu ada mesin ya. Ada mesinnya, kemudian mempertimbangkan cuaca dan lain-lain. Begitu pula dengan hubungan niat dan amal itu saling berhubungan ya. Saling berpasangan intinya. Iya, ketika betul. Niatnya baik, berarti amalnya baik. Betul. Ketika niatnya buruk, amalnya buruk. Pasti itu. Betul. Nah, artinya apa? Seseorang yang ingin melakukan sesuatu hendaklah menertibkan rencana dan tujuan yang bagus. Selain memantapkan langkah, niat juga membantu seorang untuk fokus pada arah yang digariskan, yakni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya niat Ustadz Aldi. Makanya kalau orang yang ingin melakukan segala sesuatu itu niatnya baik,
insya Allah amal perbuatannya pun pasti akan baik. Dia akan melakukan amal perbuatan yang sesuai dengan niatnya baik. Contohnya misalkan puasa. Dia akan menjaga niat puasa ini dengan melakukan puasa yang baik. Akan menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pokoknya titiknya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokoknya penting sekali niat. Makanya saya sangat tertarik mengambil tema tajdidun dunia, perbaharui niat. Sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa yang menyaksikan di YouTube maupun di Zoom, tajdidun dunia, perbaharui niat, perbaharui niat, perbaharui niat. Ketika niatnya mulai melenceng nih, sudah mulai kepikiran dunia terus gitu ya, mencari dunia sampai lupa ngaji, sampai lupa ibadah, perbaharui niat. Mencari kerja pagi, pulang malam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau tidak diawal dengan niat ibadah, itu rugi, capek, tapi kita tidak mendapatkan niat ibadah. Yang ada nanti kerjanya tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, begitu. Nah, makanya terkait itu sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini, dia sudah mulai menanamkan niat dalam dirinya mencari kebenaran. Dia meninggalkan tempat kehidupannya, keluarganya, saudaranya, berhijrah menuju kebenaran. Kan pahalanya tergantung apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan segala sesuatu tergantung apa yang dia niatkan. Niatnya ingin mencari kebenaran, bahkan sampai masuk Islam, dari apa? Dari tekad dia, niat dia yang baik. Itu Ustaz Aldi. Oke. Nah ini luar biasa ya, bahkan dalam ilmu fikih juga ini menjadi bagian dari rukun qalbi atau rukun hati. Nih, kenapa disebut rukun hati? Karena ia bersifat tersembunyi. Karena kedalaman laut bisa kita selami, tapi kedalaman hati seseorang, siapa yang tahu ya? Kita tidak bisa melihat yang hati tahu tersebut. hanya Allah. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contohnya bibir bisa saja berucap tujuannya A, tapi siapa yang tahu hati berkehendak untuk tujuan lain. Itulah sebabnya ibadah sebagus apapun nih, apabila tak disertai dengan niat yang baik, maka akan menjadi sia-sia belaka. Tetapi perbuatan yang sekilas terlihat remeh ya, menurut kita remeh nih, seperti membuang sampah gitu, memungut paku di jalan gitu ya, kayaknya remeh nih. Dengan niat yang tertata dan baik, maka akan memiliki nilai. Nah, itu mungkin yang kita kayaknya itu bisa deh remeh gitu ya. Tapi ternyata nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Makanya jangan main-main dengan niat. Saya sampaikan the power of niat. Niat itu bisa mempengaruhi hasilnya. Segala sesuatu bisa berubah. Makanya kita jangan menilai segala sesuatu dari covernya. Kita bisa menilai seseorang itu baik buruk biasanya apa yang kita lihat. Padahal kita nggak tahu niat dia apa. Makanya jika kita niatnya baik, semua amal kita akan menjadi baik gitu, saudara. Nah, ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskan sebagai satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Itu luar biasa. Makanya kalau misalkan kita sudah berniat melakukan kebaikan, misalkan kita mau hari ini tuh sudah berniat mau bagi-bagi sedekah. Sudah niat nih, sudah disiapkan, misalkan kita mau bagi-bagi sedekah makanan, sudah disiapkan makanannya untuk bersedekah kepada orang lain. Qadarullah ternyata misalkan hujan atau sakit, tidak jadi kita berbagi sedekah. Itu sama Allah, karena kita niatnya sudah, itu akan dinilai nilai sempurna di sisi Allah. Itu enaknya kalau niat beribadah, niat ibadah. Tapi jika kita berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan.
Kita sudah niat, kemudian kita melakukan apa yang kita niatkan, itu Allah berikan kebaikan 10 kebaikan. Hingga ini luar biasa, 700 kali lipat sampai kelipatannya yang banyak. Hanya Allah yang tahu. Jadi jika kita niat baik nih, Ustaz Ali, kita niat baik, kemudian nggak terrealisasi, Allah tetap kasih pahala yang sempurna. Kemudian jika kita sudah berniat baik, dan niat baik itunya terlaksana, Allah kasih kebaikan 10 kali lipat, bahkan sampai 700. Itu luar biasanya niat. Oh itu. Ya. Tapi ini ada poin pentingnya nih, yang saya tangkap ternyata ketika kita berbuat baik dalam hati gitu ya, merencanakan, baru proses merencanakan gitu ya. Perencanaan lah ya. Perencanaan nih, belum terlaksana. Tapi Allah sudah memberikan itu tadi, pahala yang sempurna gitu ya. Betul. Tapi mungkin kebalikannya, misalkan nih, kalau kita berniat buruk nih, apakah sama seperti tadi yang dijelaskan kan sama kotor, Nah, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ini, jika kita berniat buruk namun tidak jadi melakukannya. Ini pertanyaannya tadi dari Ustaz Ali ini ternyata ada di hadis ini. Ketika kita berniat tidak baik, buruk, kemudian tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tidak jadi, maksudnya bukan sebagai kebaikan. Kemudian jika yang tidak baik itu terlaksana, niat gak baik terlaksana, itu jadi dosa. Nah, berarti yang tadi kalau niatnya baik itu dapat 10 ya. Walaupun tidak terlaksana ya. Tapi kalau niatnya buruk tapi tidak jadi nih, dapat 1 kebaikan. Iya, jadi kita udah niat buruk nih, besok pokoknya saya mau ngerjain dia. Nggak jadi. Allah kasih pahala 1 kebaikan. Padahal kita udah niat buruk, tapi niat buruknya nggak terlaksana. Allah kasih pahala 1 kebaikan. Begitu, Masya Allah, luar biasa. Allah itu maha baik. Ya. Kemudian barang siapa berniat buruk, kesalahan, kemudian mengerjakannya, ini udah berniat nggak baik nih, berniat buruk, kemudian niatnya tersebut diwujudkan, dilaksanakan, maka Allah menuliskannya sebagai 1 kesalahan. 1 kesalahan saja, dosa. Nah, jadi tadi saya sampaikan, niat itu luar biasa. Baru niat saja, belum melaksanakan apa yang diniatkan, 10 kebaikan. Pahala sempurna. Ketika kita berniat baik, kemudian melaksanakan niatnya, 10 kali kebaikan sampai 700 kali. Kebalikannya, kalau misalkan kita berniat buruk, tidak baik nih, kita malam udah niat nggak baik, besok buat besok, terus ternyata nggak jadi, kita nggak melaksanakan niat buruknya, Allah kasih kebaikan 1. Padahal kita niat nggak baik loh. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa perbedaannya gitu ya. Bagaimana Allah itu memberikan kemudahan ya, diberikan keberkahan untuk kita gitu ya. Pilihannya itu lebih baik kita berbuat kebaikan daripada berbuat keburukan. Ya, iya. Masya Allahnya, karena maha pengasih penyayangnya Allah itu, meskipun kita sudah niat buruk, ternyata niat buruknya nggak jadi, dikasih kebaikan. 1 kebaikan. Kalaupun terjadi nih, hanya ditulis sebagai 1 kesalahan saja, nggak berkali lipat. Itu Masya Allah, Allah makanya di dunia, perbaiki lagi niatnya. Jangan ada niat-niat yang tidak baik yang akan kita lakukan besok. Malam niat baik, besok nggak terlaksana, kita dapat kebaikan. Jadi saya teringat istilah kata seorang ulama, ketika antum punya 1 niat yang baik, jangan menunggu besok. Iya, jangan menunggu 1 jam atau 1 menit lah. Kalau bisa langsung dikerjakan. Karena tadi ya, balasan sama Allah itu lebih besar. Iya, itu hitungan duniawi 10 lipat. Ukhrawiynya kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Itu terkait tentang pentingnya niat. Itu ya, makanya menurut saya ini sangat menarik nih, perbaharui niat. Bagaimana kalau dalam berdagang? Berdagang karena ingin meraup keuntungan, dari malam sudah berniat tidak baik. Itu tadi balasannya. Ketika terjadi, ya jadi keburukan, 1 keburukan. Ternyata niat buruknya
tidak jadi satu kebaikan. Itu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Segitu kita niat buruk tetap dikasih pahala kalau kita nggak jadi melaksanakan keburukan itu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Itu Luar biasa, pesan ya. Rasulullah yang pertama, jaddidis safina fa innal bahrul ami, perbaharui perahumu. Ya, perbaharui perahu itu maksudnya perbaharui niat, hiasi niatmu, tata lagi niatmu itu, ya. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar yang pertama. Kita lanjut lagi kepada pesan Rasulullah kepada Abu Dzar yang kedua. Wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Wah, luar biasa nih. Ini ada pesan yang tersembunyi juga ya. Iya, kiasan. Kiasan ya. Tadi perahu. Iya, perahu. Perbarui perahu. Siapin perahu nanya. Apa tadi kata Ustadz Ali? Mesinnya cek. Bahan bakarnya cek. Bagus gak perahunya? Sekarang kata Rasulullah, kalau perahunya sudah siap, bekalnya. Iya, kan semua orang butuh makan ya, butuh minum gitu ya. Iya, betul. Nah, bekalnya siapkan. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada Abu Dzar dan kita semua tentunya tentang usaha untuk menumpuk perbekalan sesempurna mungkin karena perjalanan akan sangat panjang. Nah, bekal ini menurut Syekh Nawawi yang dimaksud adalah perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah, melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Jadi perbekalannya banyak dengan memperbanyak amal ibadah, merubah semua niat yang tidak baik menjadi baik, itu akan menjadi nilai ibadah. Itu akan menjadi bekal kita juga. Siapkan bekal yang banyak karena perjalanan kita jauh. Setelah meninggal itu akan ada kehidupan selanjutnya. Kalau perbekalannya nggak cukup, kalau ternyata Ustadz Ali pergi ke suatu tempat tidak memperkirakan banyaknya bekal yang harus dibawa, belum nyampe udah habis, apa yang dilakukan? Sengsara. Contoh kecilnya ketika kita kehabisan bensin misalnya. Coba gitu. Kehabisan bensin, nggak bawa uang, nggak bawa HP, lupa bawa dompet, di motor bensin habis, menderita. Harus dorong ya. Itu baru di dunia, harus didorong. Mau ke pom bensin kita nggak punya uang buat beli bensin. Karena apa? Sebelum berangkat kita nggak mempersiapkan, nggak cek bensinnya, nggak cek dompetnya. Itu perumpamaan yang menurut saya logis. Yeah, itu ukurannya dunia. Bagaimana kalau ukurannya akhirat? Bekal apa saja? Banyak sekali bekal ibadah. Pokoknya dengan niat yang tadi semuanya akan bernilai ibadah. Nah, ibadah tersebut akan menjadi bekal amal baik kita. Termasuk hadir di pengajian sore hari ini nih. Di saat yang lain sedang sibuk, kita hadir menyempatkan waktu, itu akan Allah berikan imbalan sebagai bekal kita, bahwa akan dijadikan saksi bahwa sore hari ini kita hadir pengajian. Nah, gitu Ustadz Aldi. Jadi pesannya itu ambillah bekal yang cukup karena perjalanan sangat jauh, dengan tentunya jangan memperbanyak amal ibadah dan pahala. Nah, karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan dunia. Itu ya. Jadi jadikanlah kekayaan dunia yang kita miliki ini sebagai modal untuk bekal kita ke akhirat. Contohnya punya banyak harta, sedekahkan, sumbangkan, titipkan di masjid, titipkan di majelis taklim, titipkan di tempat panti, tempat yatim piatu, titipkan harta kita. Kenapa? Karena itu nanti yang akan kita bawa. Itu kekayaan dunia. Bukan berarti umat Islam itu nggak boleh kaya, bukan. Justru umat Islam harus kaya. Tapi kekayaannya sekali lagi dijadikan modal dia memperbanyak pahala ibadah. Gitu ya Ustadz Aldi. Kita pergi ke akhirat hanya membawa bekal amal kebaikan. Selebihnya seperti apa tuh? Rumah, mobil, apalagi Ustadz Aldi? Pabrik, tanah, istri ya. Nah, itu popularitas, ketenaran. Itu jika kita niatkan untuk ibadah, apa yang kita punya itu akan menjadi pahala. Contohnya nih ada satu ilustrasi yang menarik ya. Teman saya pernah mengatakan ini ketika dia pindah kontrakan nih. Anggap kontrakan itu
dunia ya. Mm-mm. Kontrakan itu kan pasti ada isinya kan. Ada benda-benda yang kita miliki ya. Terus ada istri, ada anak ya. Ketika kita pengen punya rumah nih, nggak mau ngontrak, pengen punya rumah sendiri, itu semuanya dibawa kan Mm-mm. isinya. Rumah yang kita tempati itu pindah gitu ya. Kontrakannya isinya dibawa, nggak mungkin kan isinya nggak dibawa ya. Terus itulah bekal kita gitu. Ketika kita mempersiapkan bekal kita di dunia ini, kan ini kita masih ngontrak ya dari dunia ini Sementara kan ya. ya sementara mungkin itu ya kiasannya kata ini menarik. Jadi kita harus mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Mm. Nah, apapun yang kita miliki pasti kita bawa ke akhirat gitu ya. Barang-barang yang kita miliki, harta ya, Mm-mm. jabatan, semuanya ya. Tanggung jawab kita nih di dunia itu semuanya akan dibawa ya ke Iya, betul. alam akhirat, dan itu harus kita pertimbangkan gitu. Nggak boleh ketika kita ingin menghadap Allah kita tidak bawa apa-apa gitu ya. Iya, rugi. Rugi ya, dengan tangan kosong gitu ya. Mm-mm. Nah, seperti apa namanya? Misalkan ada seorang pejabat yang berpengaruh di suatu kota atau daerahnya, dia bisa menjadikan jabatannya itu sebagai jembatan dia untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dengan tanda tangannya itu bisa memaslahatkan umat, bisa, ataupun sebaliknya. Tergantung niatnya apa. Iya, betul. Kita sebagai guru nih, sebagai guru juga ngajar kalau niatnya lillahi ta'ala, kemudian niatnya beribadah, akan beribadah. Setiap hari kita ke sekolah, mengajarkan, menyiapkan materi, mendidik. Kalau hanya niatnya tanda kutip duniawi, capek aja yang dapat. Makanya semua yang kita miliki di dunia ini niatkan untuk ibadah, biar menjadi bekal, biar kita bawa nih, rumah 2 lantai kita bawa. Betul. Mobil yang mengkilap kita bawa. Dengan cara apa? Mobilnya kita pakai hadir ke majelis taklim, bisa jadi ibadah. Rumahnya kita jadikan tempat baca sholawat misalkan, tempat santunan anak yatim, bisa. Yang penting niatnya dulu apa. Nah, itu ya. Gitu Ustaz Aldi. Ini menarik karena seorang yang memiliki jabatan gitu ya. Itu memang ada satu ungkapan deh bahwasanya orang yang memiliki jabatan itu akan dihisabnya lebih lama gitu ya. Seperti contohnya ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya, dengan semua hartanya yang dimiliki gitu ya. Itu kan pasti hitungannya lebih lama kan? Karena kekayaannya yang lebih banyak ya. Tapi seorang Abdurrahman bin Auf ketika hartanya disedekahkan untuk Islam, itu membawa dia lebih masuk cepat. Iya, lebih cepat. Nah, gitu. Dan itu bisa jadi alasan Allah memasukkannya ke dalam pintu surga, yaitu dalam salah satu pintu sedekah namanya. Nah, itu kan makanya tadi saya bilang, apa yang kita miliki di dunia, jadikan itu sebagai ibadah. Biar kalau kita nggak mau kehilangan harta, maunya harta yang kita kumpulkan selama di dunia ini dibawa, sedekahkan, sumbangkan, biar kita dibawa juga gitu. Jangan sampai ketika meninggal nggak bawa apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, persiapkan bekal karena perjalanannya yang jauh. Kemudian kita lanjut lagi nasihat yang ketiga Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa khaffifil himla fa innal 'aqabatu ka'ud. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Itu kalau kita bayangkan saja, kalau kita hiking naik gunung banyak bawaan, apa yang dirasa? Capek, beban mungkin nggak akan ke bawah sampai ke puncak kalau bawaannya terlalu banyak. Ini sama seperti yang Rasul sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Maksudnya apa? Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat bepergian. Ini Ustadz Aldi merupakan kiasan dari anjuran untuk tak terlalu meninggalkan beban dunia yang bakal menghambat perjalanan akhirat.
Yang tadi, makanya kalau kita punya kehidupan dunia, kekayaan, popularitas, jabatan, jadikan sebagai lahan ibadah. Itu tidak akan memberatkan. Kemudian Nabi mendorong umatnya agar tak terlalu terpukau pada kehidupan dunia, karena semakin banyak pula beban yang bakal ditanggung. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisab segala yang dimiliki, termasuk hal-hal yang bersangkutan tentang hak adami, seperti hutang, berbuat kesalahan terhadap orang lain yang belum termaafkan. Jadi kata Rasulullah, ringankan bebannya. Tadi kan perbekalannya harus cukup, bekal cukup, tapi beban-beban itu maksudnya jangan kita bawa sesuatu yang nggak perlu, dimasukin semuanya ke kapal yang nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu, kita udah pilih-pilih, ini nggak perlu dimasukin, tapi dimasukin ke kapal, berat. Kayak misalkan kita mau naik gunung, sebenarnya kita sudah mempersiapkan nih jaraknya, bebannya. Kalau kita ternyata bawa yang hal-hal yang tidak penting, itu akan membebani kehidupan kita. Ya, contohnya ketika saya nih ikut naik gunung ke Pangrango ya, itu pemandunya mengatakan begini, bawalah tas ransel yang 60 liter, itu cukup untuk bisa ke puncak gunung Pangrango ya. Tapi kita tuh pesimis gitu, kita takut kehabisan makanan, kita takutnya ada yang kurang, jadi kita bawanya yang 80 liter. Akhirnya kan berat. Nah, ini pundak kita juga akhirnya menjadi sakit gitu ya ketika naik ke gunung itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita menambah beban gitu ya, menambah beban kita untuk bisa sampai ke puncak, tapi kita nggak mengikuti arahan tersebut gitu ya. Kata Allah, ringankan beban gitu ya. Iya, Rasul sudah berpesan, ringankan Iya. beban. Kita takut ya. akhirnya kita menambah beban. Nah, yang rugi kita sendiri. Ya, itu sudah ada gitu ya di dunia gitu ya. Ada ya kejadiannya kejadian. ya, Dan nyata gitu. saya melihat itu ada tuh seorang suami istri yang akhirnya meninggal gitu ya ketika mendaki gunung karena beban yang dibawa terlalu berat. Terus akhirnya mereka berdua juga hipotermia gitu ya, kedinginan gitu ya, karena tadi ya, karena bebannya berat akhirnya dia melepaskannya ketika butuh gitu, tapi karena udah nggak kuat mungkin jatuh. Iya. Akhirnya kehabisan makanan, kedinginan, dan meninggal akhirnya. Seperti itu. Berarti nasihat Rasulullah ini nyata. Iya, betul. Kiasan Rasul itu nyata. Itu jadikan pelajaran buat kita bahwa kita jangan membawa hal-hal yang tidak berguna, yang tidak baik. Takutnya menghambat perjalanan kita menuju akhirat itu, Ustaz Aldi. Itu pesan Rasulullah yang ketiga. Ini yang terakhir nih. Kita sebentar lagi Ustaz Aldi. Oke. Ini pesan Rasulullah yang terakhir, wa akhlisil amal fa innan naqada basir, dan ikhlaskan beramal karena Allah Maha teliti, Maha melihat. Nah, ketika kita sudah mulai membahas tentang niat, kemudian amal ibadah di dunia jadikan sebagai pahala akhirat, ternyata ujungnya kita harus ikhlas. Harus ikhlas. Nah, pentingnya ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, Auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian. Siapakah di antara kalian orang yang terbaik amalnya? Orang yang terbaik amalnya itu yang ikhlas dalam beramal. Ahsanu amala. Iya. Kemudian Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan makna yang terbaik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, ini kata Al-Fudail bin Iyad ya. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Begitu pula apabila benar tapi tidak ikhlas, ini amalnya udah benar nih, tapi nggak ikhlas. Ngajar, udah benar nih ngajar. Ini kita ngajar kan perbuatan yang benar dong, yang baik, tapi nggak ikhlas, maka juga tidak diterima. Kerja cari nafkah bener dong, baik, tapi nggak ikhlas, ngeluh terus, maka sama Allah tidak akan diterima juga.
Ikhlas yaitu apabila dikerjakan karena Allah. Benar yaitu apabila di atas sunnah dan tuntunan. Jadi ikhlas karena Allah dan benar dalam melakukan amal itu berdasarkan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Itu Ustaz Aldi. Makanya pentingnya ikhlas dalam beramal itu penting sekali. Belum tentu yang kalau kita udah ikhlas nih, tapi amalnya nggak baik, nggak diterima. Kita sudah beramal yang baik tapi nggak ikhlas, nggak diterima juga. Iya, itu ada kaitannya dengan niat juga. Niat. Iya, begitu Ustaz Aldi. Jadi ini sangat menarik ya apa yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Dzar ya. Al-Ghifari ini diawali dengan niat gitu ya, niat yang baik. Terus diakhiri dengan ikhlas. Kata ikhlas ini yang sulit dari diri kita nih, yang harus kita latih gitu ya, keikhlasan kita gitu. Karena ini hubungannya kita kepada Allah gitu. Betul ya. Sekali. Ikhlas itu. Karena sedikit pun nih ada meleset gitu ya. Kita nggak ikhlas dalam berbuat kebaikan itu Allah Maha teliti gitu. Allah Maha tahu. Walaupun orang-orang mungkin bisa kita bohongi gitu ya, kita bisa tutupi, tapi Allah Maha tahu setiap inci dalam diri kita gitu. Bahkan diri kita pun nggak tidak memahami diri kita gitu. Tapi Allah yang Maha memahami apapun yang ada pada diri kita. Jadi niat dan ikhlas itu sangat berkaitan erat. Nah, ada beberapa pengertian nih Ustaz Aldi tentang ikhlas. Sedikit saya sampaikan. Yang pertama, ikhlas menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan. Itu pengertian ikhlas yang kedua. Orientasinya ke Allah berarti ya. Ke Allah langsung. Niat beramal baik dan ikhlas tentunya. Kemudian yang kedua, ikhlas membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia. Itu agak sulit ya. Wah, mencari pandangan manusia, tapi harus dilatih. Kemudian menurut Al-Harawi, ikhlas itu membersihkan amalan dari setiap noda. Dan yang terakhir, pengertian ikhlas itu, dan sebagian yang lainnya ada yang mengatakan bahwa orang yang mukhlis ialah orang yang tidak peduli seandainya hilang seluruh penghormatan kepadanya di dalam hati manusia untuk kebaikan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka manusia mengetahui amalnya walaupun seberat debu. Jadi ikhlas itu benar-benar dia nggak mau, orang mukhlis itu dia nggak mau orang lain tahu amal dia. Gitu ya. Ini jadi ada satu ungkapan yang menarik gitu ya. Ketika dipuji tidak terbang, ketika dicaci tidak tumbang. Nah, gitu itu istilah yang sangat populer. Itu berkaitan dengan niat dan ikhlas dalam beramal. Kalau kita sudah tajdid dunia, kemudian ikhlas, insya Allah Allah akan meridhoi setiap apa yang kita lakukan. Nah, tentunya tidak mudah untuk ikhlas. Ada caranya ya? Iya, ada cara. Yang pertama cara biar kita bisa ikhlas nih setelah kita niat beramal baik agar kita diterima itu harus ikhlas syaratnya dong. Ada caranya. Yang pertama bisa memperbanyak doa. Cara yang dapat menolong seorang hamba untuk ikhlas adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Di antara doanya nih Ustaz Ali ya. Ini salah satu contoh. Yang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu. Sementara aku mengetahuinya dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Nah, itu salah satu doa yang bisa membuat kita ikhlas. Lalu ada perkataan dari sahabat nih, sahabat Umar bin Khattab. Ketika kita sering memanjatkan doa, seperti tadi disebutkan ya Allah jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh, jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajahmu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain. Nah itu makanya cara kita biar bisa ikhlas, mungkin doanya bisa disampaikan hadis oleh Imam Ahmad atau hadis yang barusan Ustaz Ali sebutkan dari sahabat Umar bin Khattab, agar kita bisa ikhlas. Ikhlas itu tidak instan, berproses, memerlukan waktu, tapi harus dicoba terus.
Kemudian cara yang kedua ada lagi Ustaz Ali, yaitu menyembunyikan amal Amal kebaikan. kebaikan. Seseorang bisa saja menyembunyikan amal-amal baik yang disyariatkan dan lebih utama, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain dapat mendorong sifat ikhlas, nggak sombong, artinya nggak ujub. Nih aku lagi, maaf ya, saya lagi puasa, tapi niatnya ya pengen dia mau soleh banget nih, puasa terus. Itu sebisa mungkin meminimalisir kita. Intinya menyembunyikan amal kebaikan itu jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur gitu ya. Karena tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan kebaikan tersebut kecuali hanya Allah. Jadi dia orientasinya ya udah Allah, ridho Allah, ikhlas. Gak perlulah orang lain tahu saya lagi ngapain, gak perlulah orang tahu saya sedang melakukan amal ibadah apa gitu. Biar ada korelasinya antara niat dan keikhlasan dalam beramal gitu. Itu cara yang kedua, bisa menyembunyikan amal kebaikan. Kecuali itu sebagai motivasi buat orang lain, itu nggak apa-apa, nggak. Tapi sebisa mungkin nggak usah lah orang lain tahu kita sedang melakukan amal ibadah apa. Nah yang ketiga, ini terakhir Ustaz Aldi, cara kita agar bisa ikhlas dan beramal itu memandang rendah amal kebaikan. Gimana tuh caranya? Jadi sahabat Sa'id bin Jubair pernah berkata, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat. Wah, aneh ya. Aneh ya. Ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat. Dan ada yang masuk neraka karena amal kebaikannya. Nah ini agak bingung nih. Iya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hal itu tersebut bisa terjadi? Orang bisa masuk surga karena maksiat. Orang bisa masuk neraka karena amalnya. Rasul menjawab, seseorang melakukan perbuatan maksiat itu, dia tahu dia bermaksiat, kemudian dia senantiasa takut. Ya Allah, aku banyak maksiat, aku takut karena azab Allah. Nah karena itu karena takutnya itu, akhirnya Allah memberikan ampunan dan dia masuk surga. Karena rasa takutnya, dia tahu bahwa dia sedang melakukan maksiat. Harusnya kan dia masuk neraka. Karena dia takut nih bertemu Allah, aku banyak dosa. Akhirnya sama Allah masukkan ke dalam surga. Sedangkan ada seseorang yang dia beramal kebaikan, banyak amal baiknya. Kemudian ia senantiasa bangga, membanggakan diri dengan amalnya, dengan amal ibadah yang dilakukannya. Kemudian maka ia pun ketika bertemu Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Sombong. Dia menyombongkan dirinya dengan amalnya. Pamer ya. Pamer gitu, bangga lah, saya udah banyak amalnya. Tapi ternyata Allah gak suka perbuatan tersebut. Gitu Ustaz Aldi. Nah, ada 4 pesan Rasulullah yang tadi sudah disampaikan, yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Pertama tadi, jadi safina fa'inal bahru ami, perbaharui niat. Kemudian siapkan bekal yang cukup. Kurangi beban-beban yang bisa memberatkan perjalanan kamu ke akhirat. Yang ketiga, ikhlas dalam berbuat kebaikan, beramal. Iya, alhamdulillah. Demikian Ustaz Aldi yang yang bisa saya sampaikan terkait tajdid di dunia. Saya mengajak kepada diri sendiri dan kepada semuanya, perbaharuilah niat kita agar apa yang kita lakukan di dunia ini bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, jazakallah kepada Ustaz Ali ya, sudah menyampaikan tadi tajdid dunia. Kita bisa memetik satu pembelajaran ya dari materi kita hari ini. Bagaimana pentingnya kita memperbaharui niat dalam segala perbuatan kita di kehidupan kita nih sehari-hari. Kita harus terus memperbaharui niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena usia kita tidak lama ya. Kita mungkin hanya sementara di bumi ini ya, tidak lama. Tapi alangkah sayangnya ketika kita hanya hidup sementara, hanya sebentar gitu ya. Tapi kita tidak niatkan untuk Allah gitu ya. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu sayang sekali. Dan ketika kita sudah di akhirat, kita belum siap untuk menghadap kepada Allah SWT. Iya, jangan sia-siakan kehidupan selama dunia ini
terlewat begitu saja. Nah, itu. Jadi setiap detik yang kita lewati harus kita niatkan untuk mencari ridho Allah SWT. Bahkan orang-orang yang di sana ya, yang di barat itu, time is money gitu ya. Waktu itu bagaikan uang. Kalau kita mungkin waktu itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya, pahala. Jadi waktu adalah pahala untuk kita gitu ya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan kita nih yang bergabung di sini di kajian Senin petang ini, kita senantiasa untuk memperbarui niat kita hanya untuk Allah SWT, dan kita juga dijadikan hambanya ya, hambanya yang dirindukan surga gitu ya. Karena cita-cita kita itu ya kita pengen dirindukan oleh surga ya, oleh surganya Allah SWT. Amin ya rabbal Dan kita bisa alamin. bertemu dengan kekasih yang kita mimpi-mimpikan nih, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi Wasallam. Karena itulah kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka kita akan selamat di dunia ini dan juga di akhirat kelak ya. Jadi kalau kita selamat di dunia, pasti insya Allah kita juga selamat di akhirat. Tapi kalau ketika di dunia ini kita celaka gitu ya, ya itu contoh kecil ya. Pasti itu orientasinya akhirat pun akan lebih sengsara lagi gitu ya. Oke, mungkin itu ya sedikit rangkumannya tadi ya. Ada 4 yang apa tadi? Ada tiga pesan dari empat, mohon maaf. Ada 4 pesan dari Rasulullah untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Dan untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena apapun yang dikatakan Rasulullah itu adalah benar gitu ya, sudah dijamin kebenarannya. Bahkan Rasulullah bercanda itu memiliki arti gitu ya. Ada seorang nenek-nenek bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang sepertiku nih di surga nanti? Ya, nenek-nenek itu ya. Kata Rasulullah, tidak ada. Nanya lagi 2 kali dengan jawaban yang sama, tidak gitu. 3 kalinya sama, jawabannya tidak. Nenek itu sampai nangis gitu ya, sampai bersedih gitu ya. Tapi Rasulullah dengan bercanda, iya, karena nenek ini akan berubah menjadi seorang gadis yang cantik gitu ya di surga tersebut. Tidak ada yang keriput gitu ya, nggak ada lagi ya. Itu berubah lagi menjadi usia yang muda ya. Itulah keistimewaan Rasulullah yang kita contoh gitu ya. Mungkin itu ya. Sekarang ada pertanyaannya, boleh ya? Iya, Oke, baiklah, mungkin untuk jamaah yang ada di Zoom ya, untuk Bunda maupun yang yang ada di YouTube, silakan untuk bertanya dan disampaikan di kolom chat, atau boleh langsung ditanyakan pakai mikrofon ya. Silakan untuk yang bertanya, saya berikan waktu. Tafadhol. Sambil menunggu Ustaz Aldi ya menunggu pertanyaan. Memang sekali lagi perbaharui niat ya. Niat. Semua tergantung niat kita. Kalau mau jadi ibadah, ya niatkan ibadah. Apapun itu. Nyapu, bersih-bersih. Kalau niat ibadah, jadi ibadah. Apapun itu. Sampai tadi ngambil paku di pinggir jalan. Kalau niatnya menyelamatkan, jadi ibadah. Jangan sampai kebalikannya, rugi. Perbanyak bekal ibadah kita. Ya, mungkin ada pertanyaan nih dari yang di Zoom maupun yang di YouTube. Ada pertanyaan? Boleh di ini juga ya, kolom chat. Ada? Wah, ada ya. Boleh disampaikan langsung? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf tapi di luar tema ya. Mangga. Boleh. Ini Ustadz, saya mau bertanya kan, kayak anak saya ini kan Arsya kelas 4 ya. Posisinya itu dia kan menjelang balik ya. Saya suka jamaah sama dia itu, saya suruh jadi imam gitu. Apakah itu tuh sebenarnya sholat saya sah atau enggak ya? Begitu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa berkaitan dengan niat. Kalau niat Bunda jazakillah nih Bunda Arsya. Kalau niat bundanya sekali lagi memang syaratnya itu harus sudah balik ya ketika menjadi imam. Tapi ketika kita mau mendidik anak kita, niatnya untuk mendidik, tetap sah sholatnya meskipun bisa dikatakan mungkin pahala berjamaahnya tidak, tapi pahala sholatnya tetap sah, karena apa? Karena belum balik. Iya. Jadi tetap nggak apa-apa, karena kan persiapan balik itu memang harus dilakukan dari sejak dini. Ketika balik jadi Anda sudah siap, sudah tahu apa koridornya, apa yang harus dilakukan. Jadi selama itu ya boleh-boleh aja. Bahkan saya pernah melihat guru saya gitu ya menyuruh anak yang belum balik. Guru saya kan kiai, kamu imam. Saya bertanya, emang boleh? Ya, kenapa boleh? Kita sholat sama Allah kok, bukan bermakmum dengan dia. Kita sedang melatih kita sedang mentarbiyah dia. Bagaimana ketika menjadi imam dia punya tanggung jawab, bacaannya harus benar, gerakannya harus benar, tidak main-main. Jadi kalau sah atau tidak, insya Allah apa yang dilakukan insya Allah tetap sah sholatnya. Ya, walaupun Ustaz kan aku tetap makmuman, ya nggak masalah sih sebetulnya gitu Bunda. Tapi niatnya adalah mentarbiyah. Iya begitu. Jazakallah ya. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Nih, ada dari kolom chat ya. Bagaimana caranya kita tetap ikhlas meskipun keadaan terkadang tidak sesuai dengan keinginan? Nah, itu dia. Memang ini masalah kita semua. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Tadi ada 3 cara yang sudah tadi disampaikan Ustaz Ali. Memperbanyak doa tentunya ya. Karena gini, masalah ikhlas itu masalah hati. Terkadang memang karena kondisi itu bisa berubah. Yang tadinya ikhlas jadi aral, jadi gak ikhlas. Nah, bagaimana caranya kita tetap ikhlas meskipun keadaan terkadang tidak sesuai kenyataan? Berdoa, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nah ini juga ada kaitan dengan niat. Kita bisa ikhlas jika niat kita sudah baik. Kenapa kita bisa tidak ikhlas, kesal, ngedumel, aral? Mungkin niatnya harus diperbaiki. Kan tadi ada hubungannya antara niat dan ikhlas. Ikhlas dan amal itu harus sejajar. Nah, gitu. Mungkin cara yang 3 tadi bisa dilakukan, memperbanyak doa, kemudian apalagi tadi menyembunyikan amal kebaikan, dan yang terakhir adalah menganggap rendah kebaikan. Apa yang kita lakukan ya udah karena Allah aja. Mungkin 3 cara tersebut bisa kita lakukan Bunda. Ada Bunda Nova ya. Bagaimana caranya kita tetap ikhlas? Yaitu bisa tetap berdoa. Dan ikhlas ini tidak instan, harus selalu kita lakukan. Meskipun aral, ya udah kita ulangi lagi. Sama seperti kalau misalkan kalau ada ikhwan itu kalau Jumatan ada keropak lewat, katanya kalau itu harus ditutupin, masukin uangnya. Itu padahal dia udah riya seperti itu. Tapi kalau kita nggak lakukan terus, kita tidak akan bisa melawan rasa riya itu. Sama seperti ikhlas. Ikhlas itu harus tetap dilakukan. Dan tentunya senantiasa berdoa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ini berarti pertanyaan yang sudah disampaikan ini berkaitan erat sama niat gitu niat dan keikhlasan. Ya, pertanyaan yang pertama itu niat kita ya untuk mentarbiyah seorang anak untuk bisa menjadi imam gitu ya. Niat kita sebagai orang tua gitu untuk mendidik anak sebagai imam nanti ketika sudah dewasa siap nih menjadi imam seperti itu. Lalu yang kedua tadi ketika kita ikhlas dalam keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya. Tiba-tiba jadi berubah nih. Yang tadinya ikhlas apa yang kita inginkan nggak tercapai, jadi kesel gitu. Itu manusiawi sih. Ekspektasi gitu ya. Manusiawi. Iya, karena dalam diri kita ya namanya manusia ya, punya hawa nafsu gitu ya. Pasti ada sisi lain yang tidak bisa kita sembunyikan gitu sebagai manusia, pasti ada
rasa ingin sesuatu gitu ya, ingin sesuatu tapi tidak bisa kita dapat. Nah, itu akhirnya kita menjadi nggak ikhlas gitu. Ya, makanya diperkuat di niatnya. Ini niat. Iya, Oke. begitu Ya. Ustadz Aldi. Makanya ini kita harus menyandarkan semuanya kepada Allah, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ketika taala, kamu betul. menyandarkan kepada makhluk, ya hasil Siap-siap akhir kecewa. ya. Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia itulah kita juga suka mengecewakan orang, ya sebaliknya kita juga akhirnya kecewa sama orang Iya, gitu. jangan berharap pada Manusia. manusia gitu. Oke. Ada lagi mungkin cukup dari yang di Zoom maupun yang di YouTube. Mungkin yang di YouTube dari hostnya ya, bisa dibacakan. Coba kita cek Ustadz Aldi. Ya. Yang di YouTube nih belum tahu ada berapa orang nih yang ikut. Ada? Di YouTube ada 12 orang, Ustaz. Oke, ada 12 orang ya. Ada yang bertanya di YouTube mungkin? Sebentar kita cek, Ustaz. Iya. Oke, kita tunggu ya. Ya, kita kembali lagi sambil menunggu nih Ustadz Ali. Jadi kaitannya sangat erat. Ketika kita kenapa sih kita nggak bisa jadi nggak ikhlas? Kuatin lagi deh di niatnya. Niat kita melakukan amal itu apa? Gitu kan? Nah, biar kita nggak kecewa. Yang jelas jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Jangan sekali-kali kita sudah beramal baik nih, dia meninggal ada balasannya banget sih, gitu. Jangan. Kecewa pasti. Kata Allah gitu, kalau kamu berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Iya, Itu gitu, udah ada ya. Contoh di dunianya udah ada ya. Nyata itu. Kalau kita mungkin lihat contoh kecil ya, seorang ada seorang motivator gitu mengatakan bahwasanya ada kapal yang besar gitu ya, sebuah kapal yang besar yang tidak bisa dihancurkan gitu ya oleh apapun ya, ternyata bisa dihancurkan oleh gunung es gitu ya. Gunung esnya itu kecil, kelihatannya puncaknya kecil gitu. Tapi yang hancur itu adalah kapalnya, bukan gunung esnya. Tapi ternyata ada di dalam gunung es itu adalah bongkahan yang lebih besar gitu ya. Nah, yang kita tidak bisa lihat itu ya, yang di dalam lautannya gitu ya, bongkahan yang kristalnya lebih kuat gitu ya. Maka kita juga sebagai manusia harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah, bahwasanya apa yang kita lakukan ini pasti akan bermanfaat gitu ya, akan menjadi pahala untuk kita, dan nanti kita akan dapatkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi keyakinan itu dan rasa cinta kepada Allah itu ya yang menguatkan kita dalam segala keadaan gitu ya. Gitu. Ya Ustaz Rama, mungkin ada pertanyaan dari YouTube? Sudah cukup, Ustaz, sepertinya. Oh, cukup. Oke, baiklah, ada alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya. Oke, di kolom chat udah? Nah, mungkin Udah? ada yang siap. Siapa tuh? Dari Bunda, dari Mimi Nayara. Oke. Insya Allah sudah jelas, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini inovasi terbaru ya Ustadz Ali dan Ustadz Aldi. Iya, kita mencoba untuk podcast. Masya Ya. Allah. Ini kita terinspirasi dari acara Ustadz Adi Hidayat nih, ada Klik Adi ya. Oh, Masya Allah. Iya, Oh, ini Klik Adi. Ini AA nih. Oh. Iya. AA Baik, podcast. Ustaz. Oke, mungkin kalau dirasa sudah cukup, kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita dijaga ya dalam berniat kepada Allah gitu ya, dalam setiap aktivitas yang kita lalui di kehidupan yang fana ini ya, yang sementara ini, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Dan ketika kita tidak ada nih, ada yang merasakan apa yang kita lakukan walaupun kita sudah tidak ada gitu. Karena orang-orang solih itu walaupun dia sudah tidak ada, tapi manfaatnya masih terasa gitu ya. Seperti itu sampai saat ini. Ya, jadi makanya kita harus menjadi orang-orang yang
bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Karena walaupun sudah meninggal tapi perasaannya masih ada gitu. Ustadz Ali ini ketika misalkan ya Ustadz Ali tidak ada di Salahuddin tapi ada yang dilakukan oleh Ustadz Ali ternyata masih dirasakan oleh Iya. semua yang ada di Salahuddin seperti itu. Nah, itu umpamanya ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Amin ya Nah, rabbal amin ya rabbal alamin. alamin. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan ya dari apa yang diucapkan ataupun yang dilakukan. Kita doakan nih Ustadz Ali semakin berkah ilmunya. Amin. Dan dipanjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Amin. Dan semua yang hadir di sini oleh Allah diberi kesehatan. Amin. Ya, Amin. dan diberikan Amin. keberkahan Amin. di kehidupannya masing-masing. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Amin. Ya, dan yang sehat semakin diberikan kesehatan yang lebih lagi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari saya dan Ustadz pamit. Kita cukupkan dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz, bunda-bunda, Ustadzah Rizka, Ustadzah Solihah, Bunda Jazakumullah, Mimi. Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.